Yeom Ki-ho berjalan dengan wajah murung dan babak belur. Beberapa orang bertanya, kenapa wajahnya babak belur? Yeom Ki-ho menjawab jika dirinya baik-baik saja. Wu Muenpae, yang berasal dari salah satu sekte terkuat di Jianghu saat ini, menyadari dengan apa yang terjadi pada Yeom Ki-ho. Dirinya kemudian mengejek Yeom Ki-ho dengan berkata, apakah Yeom Ki-ho sudah dipukuli oleh Dan Leon atau oleh Mok Seon-wol? Yeom Ki-ho seketika marah pada Wu Muenpae. Di sisi lain, Wu Muenpae tersenyum cerah. Melihat hal ini, Yeom Ki-ho semakin marah. Pasalnya, Wu Muenpae seolah-olah sedang menertawakannya. Wu Muenpae kembali mengejek Yeom Ki-ho. Dirinya bertanya, apakah tamparan Dan Leon atau tamparan Mok Seon-wol yang telah membuatnya babak belur? Mendengar hal ini, Yeom Ki-ho tak bisa lagi menahan amarahnya. Dirinya langsung menyerang Wu Muenpae. Namun, hal di luar dugaan terjadi. Yeom Ki-ho tiba-tiba saja terpental. Orang-orang yang ada di sana terkejut melihat hal ini. Wu Muenpae kemudian berkata jika dirinya merasa kesal karena terus dibandingkan dengan orang lemah seperti Yeom Ki-ho. Meskipun mereka berdua berasal dari 10 sekte terkuat di Jianghu. Tapi, Wu Muenpae merasa jika kekuatan dan kedudukannya jauh lebih tinggi dari Yeom Ki-ho. Setelah mendengar hal itu, Yeom Ki-ho merasa tak punya pilihan lain. Jika dirinya kalah, harga dirinya akan hancur. Maka dari itu, Yeom Ki-ho melancarkan serangan yang sangat kuat ke arah Wu Muenpae. Sebuah rumah langsung hancur karena serangan tersebut. Namun, Wu Muenpae berhasil menghindari serangan tersebut. Setelah itu, Wu Muenpae langsung mengeluarkan tenaga dalamnya. Dirinya kemudian menyerang Yeom Ki-ho. Namun, seseorang tiba-tiba saja menahan serangan Wu Muenpae. Orang itu adalah Wun Dae-yun. Orang-orang yang ada di sana terkejut melihat Wun Dae-yun. Pasalnya, Wun Dae-yun merupakan murid kedua pemimpin aliansi surga Giok. Dan juga, Wun Dae-yun bisa dengan mudah menahan serangan Wu Muenpae. Wun Dae-yun kemudian meminta keduanya untuk berhenti bertarung. Wu Muenpae dan Yeom Ki-ho sama-sama sepakat untuk berhenti bertarung. Wun Dae-yun kemudian berterima kasih kepada mereka berdua. Pasukan ke-13 kembali melakukan patroli. Mereka tiba-tiba saja berpapasan dengan John Oke. John Oke kemudian menyapa Li Guak. Li Guak lalu bertanya, kenapa John Oke mengenakan seragam prajurit aula luar? John Oke menjelaskan, jika dirinya sedang menjalankan misi dari Balai Intelijen Surgawi untuk menyamar sebagai prajurit aula luar. Mendengar hal ini, Seok Yo Cheon mengejek John Oke. Dengan berkata jika John Oke sudah dikeluarkan dari Balai Intelijen Surgawi dan kembali menjadi prajurit aula luar. Seok Yo Cheon sebenarnya sudah tidak menyukai John Oke setelah John Oke meninggalkan Li Guak saat lumpuh. John Oke kemudian berkata dengan penuh kesombongan jika dirinya tak akan kembali menjadi prajurit aula luar. Wajah mereka berdua tampak sama-sama kesal. Melihat hal ini, Li Guak dan Qi Jinfi langsung menenangkan mereka berdua. Di malam harinya, Li Guak saat ini sedang berjalan pulang menuju rumahnya. Dirinya merasa ada seseorang yang terus mengikutinya. Namun, kehadiran orang itu terasa samar-samar. Li Guak kemudian berkata, siapa kau? Kenapa kau terus mengikutiku? Kau salah orang jika ingin merampokku. Aku tidak punya uang. Tepat setelah itu, muncul seseorang yang mengenakan jubah. Orang itu kemudian membuka penutup kepalanya. Ternyata, orang itu adalah Han So Cheon. Li Guak kemudian tersenyum, lalu menanyakan kabar Han So Cheon. Han So Cheon menjawab jika dirinya baik-baik saja. Setelah percakapan singkat tersebut, Li Guak pun mengajak Han So Cheon ke rumahnya. Setelah sampai rumah, Li Guak meminta maaf karena rumahnya sedikit berantakan. Hal ini karena dirinya tinggal seorang diri. Han So Cheon berkata jika hal itu tidak apa-apa. Setelah itu, Li Guak pun memasak. Mereka berdua kemudian makan bersama. Han So Cheon memuji jika makanan yang dibuat Li Guak sangat enak. Li Guak kemudian berkata dengan penuh percaya diri, jika dirinya akan terus berlatih memasak, dan suatu hari nanti akan menjadi raja memasak.
Han So Cheon tertawa karena candaan Li Guak terdengar bagus. Hari pun semakin malam. Mereka berdua kini duduk sambil melihat bintang di langit malam. Li Guak kemudian bertanya, kapan Han So Cheon kembali, dan apa yang sedang dirinya lakukan selama ini? Han So Cheon menjawab jika dirinya kembali tadi siang. Han So Cheon kemudian meminta maaf, karena tak bisa memberitahu Li Guak tentang apa yang sedang dirinya lakukan selama ini. Li Guak kemudian berkata jika hal itu tidak apa-apa. Yang penting, Han So Cheon baik-baik saja. Han So Cheon kemudian bertanya, apakah dirinya boleh tinggal di sini untuk sementara waktu? Li Guak menjawab jika Han So Cheon boleh tinggal di sini. Setelah itu, Li Guak kembali bertanya, kenapa Han So Cheon terlihat sangat kelelahan? Han So Cheon menjawab jika dirinya menderita insomnia yang parah. Li Guak kemudian menghibur Han So Cheon. Dirinya berkata jika di rumah ini, Han So Cheon bisa tertidur lelap. Seolah-olah ada sebuah sihir di rumah ini. Setelah itu, Li Guak meminta agar Han So Cheon tidur di sini. Han So Cheon pun mengiyakan. Benar saja, Han So Cheon langsung tertidur lelap. Namun, Li Guak jadi tidak bisa tidur. Jantungnya terus berdegup kencang. Li Guak terus bertanya-tanya di dalam hatinya. Kenapa Han So Cheon menjadi sangat cantik? Keesokan harinya, Han So Cheon sudah tidak ada. Namun, Han So Cheon meninggalkan sebuah surat di atas tempat tidur. Di surat itu tertulis jika Han So Cheon akan datang lagi ke sini. Setelah membaca surat itu, Li Guak pun pergi ke daerah kumuh untuk menemui Nam Woo Gyeong. Li Guak berkata kepada Nam Woo Gyeong, jika seseorang yang dulu mengikuti pelatihan di Gunung Sohua, sudah kembali ke aliansi surga Giok. Li Guak kemudian meminta bantuan Nam Woo Gyeong untuk mencari alasan mengapa orang itu kembali ke aliansi surga Giok. Nam Woo Gyeong kemudian berkata jika hal itu tidaklah sulit, dan akan berusaha keras untuk mencari informasi mengenai orang tersebut. Nam Woo Gyeong tahu, jika Li Guak sedang mencari informasi tentang seorang wanita. Tatapan Li Guak saat ini sangat tegas. Wanita selalu menjadi penyebab dari setiap tatapan tegas seorang pria. Li Guak kemudian berterima kasih kepada Nam Woo Gyeong. Dirinya juga menganggap ini sebagai hutang, dan akan membayarnya suatu hari nanti. Sementara itu, Han So Cheon kembali ke markas pasukan darah tersembunyi yang ada di dalam aliansi. Orang-orang yang ada di markas langsung melihat ke arahnya. Hal ini karena Han So Cheon adalah wakil ketua regu pasukan ke-1 di pasukan darah tersembunyi. Chel Guan Ho yang merupakan ketua regu ke-1 bertanya jika Han So Cheon sudah pergi dari mana. Namun, Han So Cheon hanya diam dan tak menjawab. Chel Guan Ho kemudian berkata jika Han So Cheon tak akan memberitahu siapapun mengenai kehidupan pribadinya. Seseorang tiba-tiba datang. Orang itu adalah pemimpin pasukan darah tersembunyi, yaitu Cheol Geok Jin. Cheol Geok Jin kemudian melihat sekeliling. Memastikan semua anggota regu pasukan ke-1 ada di sini. Setelah memastikan, Cheol Geok Jin pun berbicara. Para pemimpin sangat senang dengan suksesnya misi pembunuhan Go Jin Rak. Tapi, rombongan iblis surgawi akan mengirim pembunuh berskala besar untuk membalas dendam. Cheol Geok Jin kemudian memberikan misi kepada semua anggota regu ke-1 untuk menggagalkan serangan balasan dari rombongan iblis surgawi. Serangan balasan itu kemungkinan akan dilancarkan sebelum turnamen bela diri yang diadakan di aliansi surga Giok. Para anggota regu ke-1 tak terlihat kaget atau takut. Mereka justru sangat siap untuk melaksanakan misi ini. Di sisi lain, Li Guak pergi ke markas pasukan ke-13. Dirinya melihat Cheon Wol sedang berlatih keras seorang diri. Li Guak kemudian memberikan sebuah buku seni bela diri kepada Cheon Wol. Itu adalah buku seni bela diri yang dia dapatkan dari Ema Duwon. Li Guak juga berkata jika buku seni bela diri tersebut sangat cocok untuk Cheon Wol. Namun, Cheon Wol terlihat ragu. Li Guak kemudian menjelaskan jika Cheon Wol tak usah ragu, dan tanyakan saja jika ada bagian yang tidak dimengerti. Cheon Wol pun akhirnya menerima buku seni bela diri tersebut. Tiba-tiba saja, Lim Sobo datang, lalu menanyakan buku apa yang sedang dipegang oleh Cheon Wol. Li Guak kemudian bertanya, kenapa Lim Sobo datang ke sini? Lim Sobo kemudian tersenyum, lalu berkata jika dirinya ingin melihat Cheon Wol. Li Guak terlihat kesal, karena Lim Sobo hanya datang untuk mengganggu latihan Cheon Wol. Melihat wajah kesal Li Guak, Lim Sobo pun mengusir Li Guak dengan cara yang halus.
Lim Sobo mengatakan jika Li Guak hanya akan mengganggunya. Li Guak yang tak punya pilihan lain, kemudian meninggalkan asrama pasukan ke-13. Dirinya tak akan bisa menang jika berdebat dengan Lim Sobo. Dirinya kemudian pergi menuju rumahnya. Saat berjalan, Li Guak bertemu dengan Qi Jinfi. Mereka berdua pun mengobrol sambil berjalan. Namun, tiba-tiba saja, ada seorang wanita yang melintas di depan mereka. Li Guak langsung merasa terkejut. Jantungnya berdegup sangat kencang. Hal ini karena tekanan yang dipancarkan oleh wanita tersebut, sama dengan tekanan yang dipancarkan oleh si tinju gila. Qi Jinfi kemudian meminta izin untuk pergi terlebih dahulu. Sementara itu, Li Guak melanjutkan perjalanan menuju rumahnya. Sesampainya di rumah, Li Guak langsung berbaring di halaman rumahnya sambil menatap langit senja. Dirinya bertanya-tanya, siapa wanita yang tadi dia lihat? Dirinya kemudian sadar. Ada banyak orang yang sangat kuat di dunia ini. Perjalanannya masih sangat jauh. Kekuatannya masih sangat lemah. Tiba-tiba saja, Han So-cheon muncul. Han So-cheon lalu bertanya, apa yang sedang Li Guak pikirkan? Li Guak segera mengalihkan perhatian Han So-cheon. Dirinya kemudian bertanya, apakah Han So-cheon sudah makan? Han So-cheon menjawab jika dirinya belum makan. Li Guak kemudian mengajak Han So-cheon untuk makan di luar. Mereka berdua pun akhirnya makan di luar. Setelah makan, mereka berdua membeli cemilan, lalu melihat pertunjukan hiburan. Senyum bahagia tampak di wajah mereka berdua. Mereka berdua saling bergandengan tangan. Nampaknya, cinta mulai tumbuh di antara mereka berdua. Keesokan harinya, Li Guak kembali menemui Nam Woo Gyeong. Setelah bertemu, Li Guak langsung menanyakan mengenai informasi yang dirinya cari. Nam Woo Gyeong kemudian bertanya, siapa sebenarnya wanita yang dirinya cari? Apakah itu Lee Moon-hye? Li Guak terlihat bingung. Dirinya kemudian bertanya, siapa itu Lee Moon-hye? Nam Woo Gyeong menghela nafasnya, lalu berbicara. Hanya ada dua wanita di dalam pasukan darah tersembunyi. Kedua wanita itu adalah Lee Moon-hye dan Han So-cheon. Jika yang dicari Li Guak bukan Lee Moon-hye, itu berarti wanita yang dicari Li Guak adalah Han So-cheon. Li Guak kemudian bertanya, apa itu pasukan darah tersembunyi? Nam Woo Gyeong kemudian menjelaskan jika pasukan darah tersembunyi adalah pasukan asasin atau pembunuh yang dibentuk oleh aliansi surga Giok. Li Guak terlihat sangat kaget setelah mendengarnya. Nam Woo Gyeong kembali menjelaskan, jika aliansi surga Giok mengumpulkan orang-orang yang berbakat untuk dijadikan seorang asasin atau pembunuh. Li Guak seketika terdiam. Pantas saja, Han So-cheon selalu muncul secara tiba-tiba. Dirinya terkadang tak bisa merasakan kehadiran Han So-cheon. Selain itu, aliansi surga Giok juga sudah sangat keterlaluan, karena sudah membuat seorang gadis seperti Han So-cheon menjadi seorang asasin. Li Guak kemudian bertanya kepada Nam Woo Gyeong, kenapa pasukan darah tersembunyi kembali ke markas aliansi surga Giok. Nam Woo Gyeong menjelaskan, jika ini karena turnamen yang akan diadakan di aliansi surga Giok. Rombongan iblis surgawi akan melancarkan serangan balasan karena terbunuhnya Go Jin-rak. Jadi, pasukan darah tersembunyi ditugaskan untuk menghalau serangan balasan tersebut. Di malam harinya, beberapa kapal terlihat melaju ke arah aliansi surga Giok. Seorang pria terlihat sedang berada di atas kapal. Pria itu adalah sang utusan kegelapan dari rombongan iblis surgawi. Seorang pria kemudian bersujud, lalu memberikan sebuah gulungan surat kepada sang utusan kegelapan. Pria itu kemudian berkata jika di dalam gulungan surat itu berisi jadwal turnamen bela diri yang akan diadakan oleh aliansi surga Giok. Sang utusan kegelapan kemudian membacanya. Dirinya kemudian tersenyum, lalu berkata jika ini sangat bagus. Sang utusan kegelapan kemudian melihat ke arah aliansi surga Giok. Dirinya kemudian berkata, temanku Go Jin-rak, aku akan membunuh semua orang yang terlibat dalam kematianmu. Temanku, aku akan membalaskan dendamu. Sementara itu, di aliansi surga Giok, Li Guak dan Emma Duon saat ini baru selesai menyusun sebuah formasi jebakan. Formasi ini mereka buat secara mendadak. Meski begitu, mereka berdua bisa menyelesaikannya. Tiba-tiba saja, Dan Li Yeon datang menemui Emma Duon.
Emma Duon berkata jika dirinya dan Li Guak sudah menyelesaikan formasi jebakan yang dia minta. Dan Li Yeon kemudian berterima kasih dan meminta maaf karena sudah membuat permintaan yang sangat mendadak. Hal ini karena 10 langit rendah akan berkumpul di tempat ini. 10 langit rendah sendiri adalah orang-orang yang nantinya akan menjadi penerus 10 sekte besar. Jadi, diperlukan keamanan ekstra seperti formasi jebakan. Dan Li Yeon kemudian bertanya mengenai kondisi Li Guak. Li Guak menjelaskan jika kondisinya baik-baik saja. Setelah itu, Emma Duon dan Li Guak pun pamit lalu pergi. Beberapa hari kemudian, seorang pria terlihat sedang berdiri. Pria itu adalah mata-mata dari rombongan iblis surgawi. Saat ini, dirinya sedang merasa bingung. Pasalnya, rekan-rekannya belum datang. Tiba-tiba saja, dirinya merasa jika ada orang lain yang sedang mengawasinya. Tanpa pikir panjang, dirinya pun berlari meninggalkan tempat ini. Namun, orang yang mengawasinya itu kini malah mengejarnya. Pria itu pun terus berlari sekuat tenaga. Tapi, orang yang mengejarnya terus mempersempit jarak. Dengan menggunakan teknik meringankan tubuh, pria itu pun terus menambah kecepatan berlarinya. Sampai akhirnya, dirinya menemui jalan buntu. Orang yang mengejarnya kini sudah ada di hadapannya, seolah-olah sedang menunggu dirinya. Pria itu kemudian berkata sambil mengeluarkan senjatanya. Dasar bodoh. Jika kau tidak terus mengejarku, maka kau akan selamat. Orang yang ada di hadapannya itu kemudian menjawab. Orang-orang dari rombongan iblis surgawi ternyata banyak bicara. Pria itu kemudian tertawa setelah mendengar suara orang yang ada di hadapannya. Hal ini karena orang yang ada di hadapannya adalah seorang wanita. Dan wanita tersebut adalah Han So Cheon. Pria itu kemudian menyerang Han So Cheon. Namun, bukan Han So Cheon yang terluka, melainkan dirinya lah yang terluka. Pria itu kembali menyerang Han So Cheon. Namun, hal yang sama terjadi. Dirinya kembali terluka. Merasa muak, pria itu pun menyerang Han So Cheon dengan sekuat tenaga. Namun, entah bagaimana, kepalanya tiba-tiba terluka, dan dirinya pun kehilangan kesadaran. Pria itu pun tumbang. Han So Cheon kemudian melihat pria itu untuk memastikan apakah musuhnya itu masih hidup atau tidak. Setelah memastikan, Han So Cheon pun pergi dari sana. Beberapa menit kemudian, sang utusan kegelapan tiba-tiba saja muncul, lalu memeriksa luka yang ada di tubuh pria tersebut. Setelah memeriksanya, sang utusan kegelapan pun berkata, "Ini adalah luka yang sama dengan luka yang kutemukan di tubuh Go Jin Rak. Aku pikir, aku bisa menemukan orang yang membunuhmu jauh lebih cepat dari yang kuduga." Sementara itu, Li Guak saat ini sedang berjalan menuju rumahnya. Dirinya merasa lelah dengan aktivitasnya yang cukup padat akhir-akhir ini. Dirinya juga bertanya-tanya, sejak kapan aula luar menjadi sesibuk ini. Tiba-tiba saja, seorang pria muncul di belakangnya. Pria itu kemudian bertanya, "Apakah kau Li Guak, pemimpin pasukan ke-13? Li Guak menjawab jika itu benar. Pria itu kemudian berkata, "Cepat beritahu aku mengenai formasi jebakan, dan juga rute rahasia yang ada di aliansi surga Giok." Li Guak menjawab dengan tenang. "Apa yang kau maksud? Bagaimana mungkin prajurit aula luar sepertiku mengetahui tentang formasi jebakan?" Pria itu kemudian mengancam Li Guak. Meskipun Li Guak tidak memberitahunya, tetapi akan ada orang lain yang memberitahunya. Mendengar hal itu, ekspresi wajah Li Guak seketika berubah. Dirinya kemudian berkata kepada pria tersebut, "Apa yang akan kau lakukan kepada Emma Duon?" Pria itu kemudian berbicara sambil mengeluarkan pedangnya. "Rekan-rekanku yang akan mengurusnya." Li Guak terdiam. Dirinya tahu, jika pria yang ada di hadapannya berasal dari rombongan iblis surgawi. Hal ini sama dengan informasi yang dia dapatkan dari Namu Giong, jika orang-orang dari rombongan iblis surgawi akan datang ke aliansi surga Giok. Pria itu kemudian menyerang Li Guak. Namun, Li Guak bisa menghindari serangannya dengan mudah. Pria itu kembali menyerang dengan pola serangan yang berbeda. Namun, hal yang sama kembali terjadi. Li Guak bisa menghindari serangannya. Tak ingin membuang waktu, Li Guak pun menggunakan seni tusukan tak terlihat. Sebuah tali
kemudian menjerat tangan pria tersebut. Li Guak kemudian menariknya. Pedang pria itu pun terjatuh. Menyadari hal ini, pria itu pun menyerang Li Guak dengan cara menembakkan jarum beracun. Namun, jarum itu bisa ditepis Li Guak. Dan, hanya dalam sekian detik saja, sebuah pedang menancap di dada pria tersebut. Pria itu sangat ketakutan. Bagaimana mungkin dirinya kalah oleh prajurit rendahan seperti Li Guak? Li Guak kemudian mencabut pedangnya. Pria itu pun tersungkur ke tanah. Setelah itu, Li Guak menemukan sebuah benda kecil yang berbentuk seperti potongan besi. Dirinya tak tahu benda apa itu. Yang jelas, benda itu milik pria tersebut. Li Guak kemudian memencet sebuah tombol yang ada di benda tersebut, lalu mengarahkannya ke tubuh pria yang sudah tersungkur itu. Beberapa jarum keluar dari benda tersebut. Dan, tiba-tiba saja, tubuh pria itu terbakar. Li Guak terlihat kaget. Benda yang terlihat seperti potongan besi ini sangat menyeramkan. Meskipun begitu, dirinya memasukkan benda itu ke dalam saku bajunya. Li Guak kemudian berlari menuju aula penciptaan untuk menemui Maa Duon. Setelah sampai, beberapa orang penjaga bertanya, apa tujuan Li Guak datang ke aula penciptaan malam-malam begini? Li Guak menjawab jika dirinya akan menemui Maa Duon. Penjaga itu kemudian memperbolehkan Li Guak untuk masuk. Hal ini karena Maa Duon sudah memberi perintah kepada para penjaga agar selalu memperbolehkan Li Guak untuk memasuki aula penciptaan. Setelah masuk, Li Guak pun berlari menuju ruangan Maa Duon. Dirinya kemudian terkejut ketika sampai di ruangan Maa Duon. Seorang asasin atau pembunuh dari rombongan iblis surgawi sedang mengarahkan pedangnya ke arah Maa Duon. Li Guak pun segera menghunus pedangnya, lalu bergerak dengan sangat cepat. Dirinya kemudian menyerang pembunuh tersebut. Hanya dalam satu kali serangan, pembunuh itu pun tumbang. Li Guak kemudian menghampiri Maa Duon. Kondisi Maa Duon terlihat sangat mengkhawatirkan. Maa Duon terluka parah. Bahkan, para penjaga yang berada di luar tak menyadari semua ini. Li Guak pun segera memasukkan pil penyembuhan ke mulut Maa Duon. Maa Duon kemudian tersadar. Namun, dia terlihat sangat lemah. Dengan sisa tenaganya, Maa Duon menjelaskan jika para pembunuh dari rombongan iblis surgawi mencari informasi mengenai formasi jebakan di tempat 10 langit rendah akan berkumpul. Tapi, ada satu informasi yang berhasil dia rahasiakan. Li Guak kemudian bertanya, informasi apa itu? Maa Duon kemudian menjelaskan jika pasukan darah tersembunyi sudah dikerahkan oleh aliansi surga giok untuk mengalahkan para pembunuh tersebut. Li Guak seketika terdiam. Jika hal ini benar, maka Han So-cheon bisa berada dalam bahaya. Di sisi lain, Han So-cheon saat ini sedang duduk di atas pohon. Dirinya sedang memantau pergerakan dari para pembunuh yang dikirim oleh rombongan iblis surgawi. Tiba-tiba saja, Cheol Guanho muncul di belakangnya. Cheol Guanho kemudian bertanya, apakah Han So-cheon baik-baik saja? Han So-cheon menjawab jika dirinya baik-baik saja. Cheol Guanho menghela nafasnya, lalu berkata jika kondisi dirinya dan Han So-cheon sangat menyedihkan. Hal ini memang benar. Orang-orang yang direkrut untuk menjadi anggota pasukan darah tersembunyi, kebanyakan adalah yatim piatu dan orang-orang miskin. Jika mereka mati, tak akan ada yang peduli. Aliansi surga giok hanya menganggap mereka seperti barang sekali pakai. Han So-cheon kemudian berkata jika itu memang benar. Namun, tak ada yang bisa dia lakukan untuk terbebas dari semua ini. Tiba-tiba saja, terlihat seorang pembunuh dari rombongan iblis surgawi. Han So-cheon pun turun dari atas pohon, lalu menyerang pembunuh tersebut. Namun, pembunuh tersebut berhasil menangkis serangannya. Han So-cheon kemudian berputar sambil terus menyerang pembunuh tersebut. Pembunuh itu kewalahan dengan serangan cepat Han So-cheon. Melihat adanya kesempatan, Han So-cheon mengeluarkan sebuah pisau dari sepatunya, lalu menyerang pembunuh tersebut. Pembunuh itu pun tumbang. Sementara itu, ada 4 pembunuh lain yang mulai bergerak. Cheol Guanho menyergap 2 orang dari mereka berempat. Setelah itu, dirinya menyerang 1 orang lagi. Namun, ada 1 orang yang lolos. Orang itu kemudian bergerak sangat cepat, dan kemudian bersiap untuk menyerang Cheol Guanho. Namun, tiba-tiba saja, sebuah tombak melesat,
lalu menusuk pembunuh tersebut. Orang yang menggunakan tombak itu adalah Li Munhye. Li Munhye tersenyum, lalu berkata jika Cheol Guanho harus berterima kasih padanya. Cheol Guanho menjawab jika dirinya tak butuh bantuan Li Munhye sama sekali. Sementara itu, Han So-cheon melihat ke arah pepohonan. Dirinya merasa ada beberapa pembunuh yang akan menyerangnya dari balik pepohonan. Hal itu benar. Ada 2 orang pembunuh yang menyerang Han So-cheon. Salah satunya menyerang dengan menggunakan tombak. Namun, dengan sigap Han So-cheon menghindari serangan tersebut. Dirinya kemudian melemparkan 2 buah kunai ke arah pembunuh yang lainnya. Salah satu dari mereka pun tumbang. Meskipun begitu, pembunuh yang menggunakan tombak terus menyerangnya. Han So-cheon kemudian bergerak dengan sangat cepat, menghindari semua serangan tersebut. Seolah menjadi hantu. Dirinya tiba-tiba saja berada di belakang pembunuh tersebut. Tanpa membuang banyak waktu, Han So-cheon pun langsung menghabisi musuhnya. Tak berhenti sampai di sini. Seorang pembunuh lain tiba-tiba saja muncul lalu menyerang dirinya. Han So-cheon dengan cepat menghindari semua serangan tersebut. Seperti seekor burung, Han So-cheon terus menari di udara. Berputar, menghindari semua serangan musuhnya. Saat sebuah kesempatan tercipta, Han So-cheon memanfaatkan sebuah dinding yang ada di sebelahnya lalu menyerang balik. Musuhnya pun tumbang. Suasana tiba-tiba saja berubah. Seorang pria dengan aura yang sangat mengerikan, tiba-tiba saja muncul di belakangnya. Pria itu adalah sang utusan kegelapan. Keringat mulai muncul di dahi Han So-cheon. Meskipun begitu, Han So-cheon bukanlah seorang penakut. Dirinya kemudian menyerang sang utusan kegelapan. Namun, serangannya tak ada yang mengenai sang utusan kegelapan. Han So-cheon terus menyerang sang utusan kegelapan dengan kecepatan yang luar biasa. Kejadian yang sama terus terjadi. Serangannya sama sekali tak ada yang mengenai sang utusan kegelapan. Tiba-tiba saja, Cheol Guanho muncul, lalu menyerang sang utusan kegelapan. Sama seperti Han So-cheon, serangan Cheol Guanho pun tak ada yang mengenainya. Sang utusan kegelapan mulai merasa terganggu dengan kemunculan Cheol Guanho. Maka dari itu, dirinya pun bergerak dengan sangat cepat, lalu menyerang Cheol Guanho dengan jarinya. Hanya dalam sepersekian detik saja, Cheol Guanho pun pingsan. Sang utusan kegelapan kemudian melihat ke arah Han So-cheon. Dirinya merasa senang karena bisa membalaskan dendam temannya. Han So-cheon kembali menyerang. Kali ini, dirinya melemparkan 3 buah kunai. Namun, hal di luar dugaan terjadi. Bukan serangannya yang mengenai musuhnya. Tapi, serangan sang utusan kegelapanlah yang mengenai dirinya. Itu adalah serangan balik yang sangat cepat. Bahkan, Han So-cheon tak menyadari kapan sang utusan kegelapan menyerangnya. Meskipun begitu, Han So-cheon tidak patah semangat. Dirinya kembali menyerang sang utusan kegelapan. Namun, semua serangannya berhasil ditangkis oleh musuhnya. Sang utusan kegelapan kembali melancarkan serangan balik. Serangan itu tepat mengenai bahu Han So-cheon. Han So-cheon terdiam sejenak. Musuhnya terlalu kuat. Perbedaan kekuatan mereka terlalu jauh. Jika dirinya terus memaksakan diri, maka dirinya lah yang akan mati. Keputusan terbaik saat ini adalah mundur. Han So-cheon pun berbalik, lalu pergi dari sana. Melihat hal ini, sang utusan kegelapan pun tertawa, ada kesenangan di dalam hatinya, pada saat memburu mangsa yang kabur, dan tak berdaya. Sementara itu, Li Gua terus berlari, mencari jejak Han So-cheon. Beberapa anggota pasukan darah tersembunyi, terlihat tergeletak di sepanjang jalan. Hal ini membuatnya semakin khawatir. Bagaimanapun, Han So-cheon adalah penyelamatnya. Jika saat itu Han So-cheon tak memberikannya buku seni 8 ular, mungkin sekarang dirinya masih lumpuh. Terlebih, perasaan cinta mulai tumbuh di hatinya. Li Guak tak ingin kehilangan orang yang dicintainya. Dirinya pun terus berlari, mencari jejak Han So-cheon. Han So-cheon terus berlari sambil menghindari serangan sang utusan kegelapan. Sebanyak apapun dia menghindar, sang utusan kegelapan terus mengejar dan menyerangnya. Han So-cheon sadar. Dirinya tak bisa terus berlari dan menghindar. Staminanya akan habis. Dirinya pun berhenti,
lalu memantapkan tekadnya untuk melawan sang utusan kegelapan. Melihat hal ini, sang utusan kegelapan pun melancarkan serangan yang lebih kuat. Sang utusan kegelapan seolah menghilang ke dalam tanah, lalu tiba-tiba muncul di hadapan Han So-cheon. Han So-cheon berusaha menangkis serangan tersebut. Namun, perbedaan kekuatan mereka terlalu jauh. Beberapa serangan sang utusan kegelapan sukses melukai Han So-cheon. Han So-cheon terhuyung. Staminanya sudah hampir habis. Dirinya kemudian memejamkan matanya. Mengalihkan semua staminanya yang tersisa ke indera lain yang ada di tubuhnya. Sang utusan kegelapan kembali menyerang. Kali ini, Han So-cheon berhasil menangkis serangan tersebut. Sang utusan kegelapan menyerang dengan lebih kuat. Lagi-lagi, Han So-cheon berhasil menangkisnya. Sang utusan kegelapan menghela nafasnya. Potensi dan bakat gadis yang ada di depannya sangatlah luar biasa. Jika dirinya membiarkan gadis itu tumbuh jadi lebih kuat, maka hal itu akan membahayakan rombongan iblis surgawi. Sang utusan kegelapan kemudian menyerang Han So-cheon dengan teknik stealth miliknya. Han So-cheon merasa bingung, dirinya tak bisa merasakan kehadiran sang utusan kegelapan. Meskipun begitu, dirinya mencoba menangkis serangan dari sang utusan kegelapan. Namun, perbedaan kekuatan kembali menjadi penyebabnya. Serangan sang utusan kegelapan berhasil melukai Han So-cheon. Sang utusan kegelapan kemudian menendang Han So-cheon. Han So-cheon terpental, tubuhnya kemudian menabrak dinding. Sang utusan kegelapan kembali menyerang. Han So-cheon membuka matanya, lalu mengerahkan semua staminanya yang tersisa untuk menahan serangan tersebut. Namun, pedangnya patah. Sang utusan kegelapan kembali menyerang Han So-cheon. Han So-cheon kembali terpental. Meskipun begitu, dirinya berusaha untuk bangkit. Tapi, tak ada yang bisa dia lakukan untuk kedepannya. Staminanya hampir habis. Pedangnya sudah patah. Belum lagi, dirinya harus menahan rasa sakit karena luka yang ada di tubuhnya. Han So-cheon hanya bisa pasrah. Saat ini, satu-satunya penyesalan yang dia rasakan adalah tak akan bisa bertemu lagi dengan Li Guak. Melihat hal ini, sang utusan kegelapan pun melancarkan serangan pamungkas. Namun, tiba-tiba saja, seseorang menangkis serangannya. Orang itu kemudian membawa Han So-cheon yang sudah pingsan, lalu meletakkannya di tepi jalan. Orang itu adalah Li Guak. Sang utusan kegelapan kemudian bertanya kepada Li Guak, "Siapa kau?" Li Guak kemudian menjawab, "Aku adalah Li Guak, pemimpin pasukan ke-13 dari aula luar. Aku ingin bertanya, apakah rombongan iblis surgawi mengajari kalian untuk menyerang seorang gadis?" Sang utusan kegelapan kemudian berkata, "Aku kehilangan seorang teman karena gadis itu. Jadi, tindakanku tidak salah." Li Guak membalas ucapan sang utusan kegelapan. "Gadis itu juga sangat dekat denganku. Jadi, tindakanku untuk melindunginya juga tidak salah." Sang utusan kegelapan kemudian bertanya dengan nada mengancam, "Apa kau cukup kuat untuk melindunginya?" Li Guak menjawab dengan penuh percaya diri, "Meski aku tidak cukup kuat, aku akan tetap melindunginya." Sang utusan kegelapan tertawa setelah mendengar jawaban Li Guak. Sang utusan kegelapan kemudian berkata jika di dunia ini, hanya orang kuat saja yang bisa menyatakan pendapatnya. Li Guak kemudian membalas, jika dirinya akan berusaha sekuat mungkin dan tidak akan kalah. Sang utusan kegelapan lalu berkata jika Li Guak terlalu banyak bicara. Li Guak hanya diam dan tidak menjawab. Dirinya mulai fokus mengamati sang utusan kegelapan. Berbeda dengan orang lain, orang yang ada di hadapannya seolah-olah sedang menutupi hawa keberadaannya. Li Guak kemudian bertanya-tanya, apakah ini karena musuhnya adalah asasin atau pembunuh yang sudah sangat berpengalaman? Meskipun begitu, Li Guak tidak takut sama sekali. Sementara itu, para asasin dari rombongan iblis surgawi mulai menyerang ke tempat di mana 10 langit rendah tinggal. Wu Myunpae, yang sedang berbaring, tiba-tiba merasakan kehadiran seseorang. Dirinya pun segera bangun, lalu menghajar para asasin dari rombongan iblis surgawi tersebut. Beberapa asasin itu terpental terkena serangan Wu Myunpae. Wu Myunpae kemudian keluar dari kamarnya, lalu pergi keluar. Di luar,
terlihat 10 anggota langit rendah yang lain, seperti Dan Lieon, Mok Seonwol, dan juga Woon Dae-yoon. Selain itu, ada juga beberapa orang bertopeng yang sedang berkumpul. Orang-orang bertopeng itu adalah anggota pasukan darah tersembunyi. Lee Moon-hye kemudian meminta maaf karena gagal mencegah serangan para asasin dari rombongan iblis surgawi. Tepat setelah Lee Moon-hye berbicara, salah satu anggota pasukan darah tersembunyi memberitahu Lee Moon-hye jika dirinya tak bisa menghubungi Cheol Guan-ho dan juga Han So-cheon. Para anggota pasukan darah tersembunyi terlihat panik setelah mendengar hal itu. Lee Guak saat ini terus mengamati musuhnya. Dirinya tak bisa sembarangan menyerang. Melihat hal ini, sang utusan kegelapan pun memutuskan untuk menyerang Lee Guak terlebih dahulu. Sang utusan kegelapan seolah-olah masuk ke dalam tanah, lalu menghilang. Tak lama setelah itu, sang utusan kegelapan muncul di belakang Lee Guak, lalu melancarkan serangan. Namun, hal yang di luar dugaan terjadi. Lee Guak bisa menangkis serangannya. Sang utusan kegelapan menjadi bingung. Hal ini tidak seharusnya terjadi. Dirinya bahkan sudah menghapus semua hawa kehadirannya. Sang utusan kegelapan kemudian berpikir, jika hal ini bisa saja kebetulan. Dirinya kembali menghilang, lalu muncul di belakang Lee Guak. Sang utusan kegelapan kembali melancarkan serangan. Namun, hal yang sama terjadi. Kali ini, Lee Guak berhasil menghindari serangannya. Sang utusan kegelapan pun bertanya-tanya, apakah musuhnya bisa melihat semua serangannya? Sang utusan kegelapan kemudian bertanya pada Lee Guak, apakah kau benar-benar hanya seorang pemimpin regu? Lee Guak kemudian menjawab, benar. Aku hanya seorang pemimpin regu dari aula luar. Sang utusan kegelapan kembali menyerang Lee Guak. Kali ini, dirinya tidak muncul di belakang Lee Guak, tapi menyerang dari samping. Namun, tetap saja, hal yang sama terjadi. Lee Guak bisa menghindari serangannya. Sang utusan kegelapan kemudian berpikir, tak ada gunanya menyerang dengan pola serangan yang sama. Dirinya kemudian memutuskan untuk menyerang Lee Guak secara langsung. Sang utusan kegelapan kembali melancarkan serangan. Lee Guak dengan sigap menangkis semua serangan tersebut menggunakan seni pedang 8 sekte. Kedua senjata mereka terus berbenturan. Jual beli serangan terus terjadi. Setelah terus beradu serangan, Lee Guak mencoba melancarkan serangan pamungkas. Dirinya kemudian menyerang sang utusan kegelapan menggunakan seni pedang guntur. Namun, tubuh sang utusan kegelapan seolah menjadi asap. Setelah itu, sang utusan kegelapan muncul di sampingnya, lalu melancarkan serangan balik. Serangan itu mengenai Lee Guak. Lee Guak sedikit terpental ke belakang. Melihat hal ini, sang utusan kegelapan kembali melancarkan serangan. Sementara itu, Lee Guak terus menangkis serangan-serangan tersebut. Sang utusan kegelapan berkata sambil terus melancarkan serangan, mari kita lihat, berapa lama kau bisa bertahan. Lee Guak tak menjawab, dirinya terus menangkis serangan-serangan tersebut. Sang utusan kegelapan kemudian mempercepat dan memperkuat serangannya. Sementara itu, Lee Guak mengerahkan kekuatannya untuk terus menangkis serangan tersebut. Ledakan pun terjadi. Lee Guak dan sang utusan kegelapan sama-sama terpental. Sang utusan kegelapan kemudian berkata, aku tak menyangka akan bertemu lawan yang begitu kuat. Ini tidak akan ada habisnya. Aku akan mengakhiri pertarungan ini sekarang juga. Di sisi lain, Lee Guak sedang terengah-engah. Keringat juga mulai menetes di dahinya. Meskipun begitu, dirinya malah tersenyum. Dirinya tak akan kalah dan akan melindungi Han So-cheon. Sang utusan kegelapan kemudian berbicara lagi. Pemimpin regu Lee Guak, hadang serangan ini jika kau bisa. Tepat setelah selesai berbicara, sang utusan kegelapan pun menyerang. Tubuh sang utusan kegelapan berubah menjadi 3. Hal ini karena sang utusan kegelapan bergerak dengan sangat cepat. Meskipun begitu, Lee Guak tidak gentar. Lee Guak kemudian menggunakan seni tusukan tak terlihat untuk membelokkan serangan sang utusan kegelapan. Bola besi yang ada di ujung tali mengenai senjata sang utusan kegelapan. Benar saja, serangan sang utusan kegelapan sedikit berbelok. Karena hal ini,
Li Guo berhasil menghadang serangan tersebut. Tepat setelah itu, Li Guo pun berputar, lalu melancarkan serangan balik yang tak terduga. Sang utusan kegelapan kembali menyerang. Li Guo mencoba menangkisnya dengan menggunakan pedang. Namun, pedangnya terlempar karena menahan serangan yang sangat kuat tersebut. Melihat hal ini, sang utusan kegelapan kembali melancarkan serangan. Sementara itu, Li Guo mencoba menarik pedangnya kembali. Untuk yang ketiga kalinya, Li Guo berhasil menahan serangan tersebut. Namun, karena serangan itu sangat kuat, ledakan pun kembali terjadi. Li Guo kembali terpental. Melihat hal ini, sang utusan kegelapan pun menyerang dari atas. Li Guo yang masih terlentang, menahan serangan tersebut, lalu memencet tombol yang ada pada benda yang terlihat seperti potongan besi. Beberapa jarum pun keluar dari benda itu. Jarum-jarum itu kemudian menancap di tubuh sang utusan kegelapan. Sang utusan kegelapan menjadi bingung. Bagaimana bisa Li Guo memiliki benda tersebut? Li Guo hanya diam. Itu adalah benda yang dia temukan setelah mengalahkan asasin dari rombongan iblis surgawi. Api mulai muncul. Tubuh sang utusan kegelapan mulai terbakar. Sang utusan kegelapan akhirnya tumbang. Melihat musuhnya sudah kalah, Li Guo segera memeriksa keadaan Han Shocheon. Untungnya, Han Shocheon masih bernafas. Suara jejak kaki tiba-tiba mulai terdengar. Li Guo sadar. Itu adalah anggota regu pasukan darah tersembunyi. Mereka ke sini untuk mencari Han Shocheon. Maka dari itu, dirinya pun pergi meninggalkan tempat ini. Beberapa hari kemudian, turnamen di Aliansi Surga Giok berjalan lancar. Turnamen bela diri itu dilaksanakan di atas kapal dan berjalan tanpa hambatan sama sekali. Sementara itu, seorang pria menemui Jo Shin Yun untuk melapor. Pria itu melaporkan jika turnamen berjalan lancar. Selain itu, pria itu juga melaporkan jika dirinya belum menemukan siapa orang yang sudah mengalahkan sang utusan kegelapan. Mendengar hal ini, ekspresi wajah Jo Shin Yun terlihat kesal. Pria itu kemudian meminta maaf karena belum menemukan siapa orang yang sudah mengalahkan sang utusan kegelapan. Jo Shin Yun kemudian berpikir. Dirinya sebenarnya sudah tahu jika sang utusan kegelapan datang ke sini untuk mengincar Han Shocheon. Tapi, dirinya sudah menginterogasi Han Shocheon. Dan, Han Shocheon berkata jika bukan dia yang mengalahkan sang utusan kegelapan. Sementara itu, 10 langit rendah juga berkata, kalau bukan mereka yang sudah mengalahkan sang utusan kegelapan. Ini tidak baik. Adanya seorang seniman bela diri hebat yang bersembunyi di Aliansi Surga Giok. Jelas merupakan kabar yang tidak baik. Pertanyaan besar muncul di kepala Jo Shin Yun. Siapa seniman bela diri hebat tersebut? Siapa sebenarnya yang sudah mengalahkan sang utusan kegelapan? Jo Shin Yun kemudian memerintahkan pria itu untuk terus menyelidiki siapa orang yang sudah mengalahkan sang utusan kegelapan. Di sore harinya, Han Shocheon yang masih dalam pemulihan kini melihat langit senja, sambil terus bertanya-tanya dalam hatinya. Siapa orang yang sudah mengalahkan sang utusan kegelapan?